Ya, terima kasih. Kalau sama Farhan bagus apa enggak? Enggak. Enggak, Enggak setuju. enggak, jangan, Gini jangan. loh. Gini loh Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Ini kan bukan ajang Itu pencarian, saudara kita, kawan. bukan ajang pencarian bakat Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai ya. Cuman kurang itu gitu aja. Jujur sekali abang ini. Jujur. Saya kurang setuju dengan Farhan itu. Soalnya begini kawan, Farhan itu cocok dengan namanya. Faroh itu bahagia. Dia nggak akan sedih, nggak akan apa itu mencaci dan memaki. Dia tersenyum terus gitu loh, mulai awal sampai sekarang ini. Ah, Gitu loh. tak kalau Tapi bagus. gelap goreng cerengan tak lapar tahan. Makan dulu Enggak Han. lagi nih loh Bang. Sejujurnya ya, saya ini juga lagi belajar mencari kebenaran Bang. Karena apa? Saya kalau boleh cerita, saya sering cerita. Saya ini juga sebenarnya tapi tidak menjustis semua orang itu salah enggak. Saya ini juga korban sebenarnya. Gitu loh Bang. Han. Begini Benar, loh, Han. saya setuju. Makanya saya tuh terhadap teman-teman di sini yang memperjuangkan kebenarannya tuh, saya tuh sangat salut. Orang ini sangat gigih di dalam memperjuangkan, mengorbankan Begini loh. waktunya, kadang tiap hari live seperti ini. Tapi yang Begini, sangat Betahan. yang sangat menjanggal di hati saya pribadi tuh ketika ada kata-kata yang tidak baik itu loh, karena memang ketika narasi disampaikan dengan hal-hal yang kotor lah misalnya, itu bukan malah diterima Bang, malah jadi tanda tanya di masyarakat. Begini, hukum fakta ya kan. Kenapa kita seperti ini? Faktanya kita sudah mengkaji bagaimana kaidah nasab itu di kitab-kitab ya kan. Maka satu nih keputusannya itu, kesimpulan saya nih, tidak percaya kepada nasab itu tidak kita berdosa, lantas kita berdosa. Apalagi yang memang nasabnya bermasalah di situ. Kita dulu sakral. Kalau sudah Kabeb ngomong ya kan, ini Durya Rasul, kita sudah ciut nyali kita gitu loh. Kita sebelum kita tahu tentang ilmu nasab gitu loh. Sekarang sudah tahu gitu loh. Sudah tahu seperti dalam syariat itu seperti ini loh nasab itu gitu loh. Nah, Itu kan juga berkat dari perjuangannya Kiai Imaduddin dan Kiai Abbas kan. Tidak terlepas dari itu kan juga. Benar, Kita harus mengakui itu. Benar itu Bang, saya akui Bang. Kalau soal perjuangan daripada Kiai Imaduddin ini sangat nyata di lapangan, bahwa di antara oknum-oknum yang disebutkan tadi, oknum yang suka seperti ini, saya melihat dengan mata saya sendiri, 80% itu sudah hilang. Yang nyeleneh ngaku ini, dawil ini, 80% sudah hilang. Saya akui itu. Cuma yang kadang yang saya menjanggal di hati nih ya. Kadang di antara teman-teman yang berjuang nih loh, kadang salah satu orang yang cinta lah misalnya kayak saya pernah dibilang kamu tuh tidak menjaga marwah Nabi, tidak mencintai Nabi, lebih mencintai habaib. Loh, seperti itu tuh salah Bang, salah tanggap mereka, salah Bukan nilai. salah Bang. Kalau Justru menurut karena saya bukan mencintai salah Rasulullah. itu. Ketika Bukan saya salah, mencintai Rasulullah, itu justru ketika ada bagus. seseorang yang mengaku bagus demi habaib, antum, Bang. otomatis saya mengekspresikan cinta saya kepada Rasulullah melalui habaib itu. Nah, itu Seperti itu, kan Bang. poin-poinnya itu di situ Bang Farhan. Ya, cuma masalahnya salah Farhan, salah. seperti ini. Mencintai Kalau- Rasulullah itu. Mencintai Rasul Mencintai Rasulullah tidak harus itu. mencintai Habib. Mencintai Karena Rasulullah Habib bukan itu. zuriatnya Mencintai Rasul. Rasulullah itu kita wujudkan dengan mengerjakan mengikuti sunnah-sunnahnya. Paham. Kamu sekolah di mana Farhan? Betul itu. Paham yang disampaikan, paham. Cuma seperti ini loh, seperti ini Bang. Kadang ada salah seorang mengaku Duriyah Nabi. Otomatis karena kita cinta kepada kakeknya, saya menghormati orang yang mengaku tadi. Gitu loh Bang. Itulah Cuma yang jadi masalah di negara kita Indonesia, letaknya di situ. kadang antum. orang-orang yang seperti itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum habaib yang sengaja membawa nama besar Nabi Muhammad untuk memanfaatkan para pecinta tadi. Itu masalahnya.
Sekarang gini loh Bang Farhan, kita logikakan aja lah. Iya toh? Insaf dari sebentar lagi itu. Enggak lah Bang, saya ini bicara fakta. Saya tidak mencari pembenaran loh. Enggak. Gini Bang Farhan. Antum itu katakanlah secara kasat mata aja, yang dari orang-orang yang dari Yaman ke Indonesia ini kan semuanya ngaku zuriat Nabi. Berapa juta itu? Kan gitu. Oke. Apa masuk akal kita meyakini itu loh, masuk akal? Apakah masuk akal? Oke Mas Adi ya. Oke, sebentar ya. Saya kalau boleh jujur. Wallahi wa nabi, saya lebih mencintai Kiai Nusantara. Karena beliau setuju. sudah jelas Sepakat itu. ya jasanya kepada negeri ini, memerdekakan negeri ini. Setuju. Tuh. Memerdekakan negeri ini, mengislamkan Nusantara. Kalau mohon maaf Pak Kiai, kalau saya mendidik tidak Pak kita. Kiai, saya tidak seperti itu. Saya Mendidik mencintai kita. seluruh ulama dari manapun yang membawa umatnya ke jalan yang benar Pak Kiai. Ya masalahnya mereka itu Saya tidak memilah-milih tentang ulama, ke jalan Pak yang Kiai. benar yang mana. Masalahnya mereka itu membawa kita ke jalan yang benar yang mana. Itu pertanyaannya, Peran. Pertanyaan seperti itu boleh kita Gini loh, mencermati sendiri Bang. gini Karena loh, kita ini kan Kang Farhan. Katakanlah antum lihat itu Habib Lutfi bin Yahya. Apakah itu benar itu yang kayak gitu? Menurut antum benar apa enggak? kalau menurut saya melihat dari sisi positifnya Bang ya benar Bang. Tidak masalah positifnya, ini masalah fakta. Gitu loh. Ini masalah fakta, masalahnya apa? Lutfi bin Yahya itu kan jadi panutan. Awal-awal kita belum tahu nasabnya Mbak Alawi kan jadi panutan kan? Gini, ya. kita ini jangan ditidurkan atau dilelapkan dengan keturunan Rasulullah. Karena itu nggak jaminan surga. Bukan masalah surga dan nerakanya. Ini kan masalah siji hubul waton juga. Ini kan juga hubul waton. Kita ini tanah air juga ini. Nasionalisme juga. kita harus sadar bahwa ya kita ini bangsa yang terkuat di dunia. Kita bangsa yang terbesar di dunia. Kita ini bangsa peradaban manusia yang pertama kali. Itu bukti nyatanya ada. Di Gunung Padang itu sudah ditemukan artefak. Dan sudah diujikan oleh dunia bahwa artefak yang ada di Gunung Padang itu lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Masih tuan Gunung Kikir Madura, masih tuan Gunung Kikir Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, Fadlizon Menteri Budaya telah menemukan 3 koin emas. Yang mana 3 koin itu ternyata di tracking itu di Raja Abbasiyah. Berarti sahabat itu sudah nyampe ke sini. Betul, setuju Pak Kiai. Sesuai dengan yang pernah saya dengar cerita Pak Kiai, katanya Nabi Daud itu diturunkan di Nusantara Pak Kiai. Suaranya enak-enak Pak Kiai katanya. Sekarang ilmiah ya, mampu nggak Nabi Nuh buat perahu dengan di Timur Tengah yang nggak ada kayu, yang ada kayu besar cuma di Nusantara, mampu nggak? Loh, itu bukan anuan itu, bukan referensi, bukan ukuran itu. Oke, secara ilmiah gimana? Secara ilmiah. Ya itu kan sezaman Nabi Nuh kan itu. Kita kan tidak membahas masalah itu. Kita kan bahas masalah Ba'alawinya di Indonesia. Secara ilmiah, Kang, di sana itu tumbuh-tumbuhan enggak hidup. Cuman yang hidup kurma. Ya bukan berarti kapalnya Nabi Nuh itu dibangun dari kayu di sini kan, enggak juga. Iya, kata siapa? Yaman itu dulu negeri yang subur sebelum dikutuk oleh Allah. Terus Ini Asmara nih mulai cerdas ini. coba. Ya secara ilmiah aja dulu.
Nah, kalau secara ilmiah ya harus dites DNA. Itu kan Kenapa yang mau dari dites DNA orang dari sudah selesai. sejarah Nabi Nuh kok Iya langsung kan, tes DNA? selama ini Gimana kan konsepnya, para Bang? Aku kok Ba'alawi ini bingung, Bang. tidak mau kan gitu. Oh, Mbak Alwi, kirain Nabi Nuh mau dites DNA. Ya gak mungkin lah Kang Farhan. Ya, Kita kan ya juga ya, bicara ini kan juga di jalur yang logika itu. Nah, gini kawan, kita ini orang Islam, jadi orang Islam jangan jadi wong Arab, jadilah orang Nusantara. Gitu loh. Nah, Karena kalau Indonesia ini dijadikan seperti Arab, ya habis kita. Betul, betul, betul. nah, gini loh, Mas Farhan mau Indonesia ini dijadikan negara Arab seperti Yaman? Ya tentu tidak mau, Abang, tidak mau. Jangan dipotong. Makanya itu. Jangan dipotong dulu saya mau berikan sesuatu yang sangat penting itu. Kalau kita mau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Ya. Jangan jadi orang Arab. Maka kita tetap menjadi orang Nusantara. Gitu loh. Karena menyelesaikan negara itu atau menghanguskan negara itu cuma 2 langkah kok. Apa? Rubah sejarahnya, rebut budayanya. Selesai sudah. Itu kan selama ini kan dilakukan oleh Pak Alawi Kang Farhan. Itu Yahya itu. Tapi yang saya tahu di kampung saya tapi itu fakta Kang Farhan. enggak, Bukan saya bicara di kampung saya, Bang. Di kampung saya itu tetap aja enggak ada pengaruh apa-apa tentang Mbak Alwi ini, Bang. Ya itu urusan Kang Farhan. Makanya dari itu kan rasa nasionalisme kita kan harus kita bangun, kita jaga, jangan sampai Lutfi bin Yahya adalah Ustadz PP Farhan. makam palsu. Ustadz Farhan. Aduh, saya bukan Ustadz Farhan. Bang. Daerahnya mana? Madura mana, Ustadz Farhan? Saya Jawa Timur. Iya, Jawa Timurnya mana? Ya dekat-dekat Surabaya lah, Bang. bersih. Iya. Bersih, Kang Farhan, Jadi bukan orang bersih. kalau di daerah saya nggak ada siapapun yang namanya Mbak Alwi nyelingkuhin istrinya orang dibunuh. Pernah dengar nggak ceritanya? Setuju, Bang. Bukan hanya di daerah sampian, dimanapun kalau binin orang, Bang. Jadi bukan karena nggak ada habitnya kalau di daerah saya. Setuju Tetap kalau dibunuh. itu, Bang. Sangat setuju saya, Bang. Orang yang Karena dibunuh daerah harus keluar. Pegunungan. Kalau kita mengaca loh, di daerah Gresik itu ada Sunan Giri. Sunan Giri itu penyebar agama Islam. Kan sudah jelas kita kalau sejarahnya Sunan Giri. Iya, Ngapain kita tidak mengikuti jalur Sunan Giri? Kan gitu. Kalau kita di Surabaya, ngapain kita tidak Madura, ikut? Bangkalan. Iya. Kalau Bangkalan kita kan punya Syekhana Khalil, punya Mbah Syamsuddin. Itu kan jalur dari Sunan Gunung Jati, Mbah Khalil Bangkalan itu. Iya, betul. Kan sangat-sangat istimewa para wali-waliullah kita. Kalau kita mau berpikir untuk ke sana, ngapain kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya Farhan itu ingin mendapatkan hubabah. Loh, Loh, gak bisa, Pak. Wah, ini menarik nih, Bang. Menarik ini. Gak Ini menarik bisa. sekali ini. Baru dengar itu Bindoro. Aduh, ini narasi bagus ini, Bang. Sampai ngerti Bagus. nggak? Saya ini sudah pusing tentang istri, Bang. Istri saya sudah 2, Bang. Pusing saya, Bang. Ngapain nambang Bang? Gak bisa. Kalau menurut mereka itu ahwal itu tidak bisa mengawini seorang hubabah. Tidak bisa itu. Ini bertentangan sekali dengan akal saya. Saya ini sudah pusing tiap hari, Bang. gini, kenapa sih mereka itu selalu ada kasus ya? Ya mohon maaf, kasus chat atau kasus ya masalah wanita lah. Ya ini kita
Nama kitabnya ini Tanwirul Aglas ini. Ya, dibaca ya ini nih. Dari paragraf kedua. Summa qala sayyidi aidon wa kana bi Makkah inda babis salam wahidun minal majadib wa idza kharaja ahadun minan nas dzakaron kana au unsa qabadu ala farjihi wa man qabadu ala farjihi dalikal majdub la ya'sillaha abadan. Saya artikan ya. Lalu kemudian sayyid mereka yaitu Habib ya, ada Habib di situ. Ketika ada berada di Mekah, tepatnya pintu Babus Salam, ada yang keluar dari pintu Babus Salam itu wanita atau laki-laki. Yang keluar itu biasa kan, dari Mekah itu yang keluar. Akhirnya apa? Qabadu ala farjihi. Langsung pokene raga. Pokene raga. Waman qabadu ala farjihi dalikal majdub la ya'sillaha abadan. Ketimur siapa na orang seeraga pokena bareng orang wali majdub dia tak kira maksiat selamanya. Apakah ini mau dibetulkan? Betul guys, Ari, betul. Betul itu. Yang salah di mana? Mau nengok beres Pak Diki seksa Pak. Cabul. Enggak, itu memang betul Pak. Mau nengok beres Pak Diki seksa mau di mana? Cabul. Itu megang itu ngecek bahwasanya cari yang besar atau yang empuk atau yang apa gitu ya. Ya kayak punyanya Firza Hussein. Jadi saya temukan dalam kitab itu ada 7 yang berkaitan dengan alat-alatnya wanita. Di antaranya namanya Kunusus Sa'adah wal Abadiyah karangannya Habib Ali Al-Habsyi. Di situ juga Habib Ahmad Al-Haddar itu ketika melihat seorang perempuan qabaso ala sadia, dia memeluntir kedua puting susunya wanita. Dan hikmahnya sama, wal hikmatu dzalika yakhrujus sahwatuz zina minha, maka dia akan dikeluarkan dari zina. Ada juga namanya kitab Tadhkirun Nas. Di situ juga menyebutkan ketika seorang habib itu mengendari keledai dan tidak mengantar habib itu kecuali wanita. Setelah diantar ke tempat tujuannya, waqabalaha, langsung mencipoknya. Itu banyak loh. Wow, pret. Jadi kalau kalian ini pengen supaya istri kalian tidak bermaksiat selamanya, ya sudah, rabah saja sama mereka. Yang rabah Habib itu lah ya. Yang nggak tahu mereka kan nggak tahu. Gimana ini? Ini manuskrip ini Tanwirul Aglas. Sesat ya, ini sesat. Ada lagi namanya kitab namanya Uqudul Almas. Uqudul Almas itu di situ ada satu ibarat yang menyatakan bahwa Thariqah Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah itu dikatakan Thariqah Syaitoniyah. Apa Betul. Apakah agak kurang ajar itu ya? Apa enggak kurang ajar gitu? Dikatakan Thariqah itu Bukan kurang ajar, bukan kurang ajar ya, bukan kurang ajar. Sesat itu, udah sesat. Menurut saya udah sesat itu. Itu sudah benar. Itu ada hadis Nabi itu begini, anu kisarif. Ya, rufi al-qalam an salasin. Anin naim hatta yastayqidha. Wa anis saghiri hatta yakbara. Wa anil majnuni hatta yaqila. Jadi catatan itu diangkat dari 3 kelompok. 1 orang yang tidur sampai dia bangun.
Dua, orang yang dari anak kecil, kecil sampai dia besar. Yang ketiga, dari orang yang gila sampai dia sembuh. Ya, kalau gila mah crime, ya sudah nggak ada dosa sama sekali itu. Bukan, bukan gila, sesat. Ya, Iblis. Ya itu memang kalau kita masih dosa kalau sesat itu masih dosa. Ini kan